Siapa dulu yang pertama? Gue dulu ya. Bebas. Udah gue dulu deh. Sesuai namanya aja tuh biar nggak ribet. Berapa slide? Berapa slide enggak? Ajus dulu pertama, Ajus buka. Yaudah lu pada duluan. Ajus dulu buka. Ajus pembukaan terus baca. Ya udah, yuk. Apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hukum jaminan akan mempresentasikan tentang surat kuasa membebankan hak tanggungan beserta dengan roya atau pencoretan dari hak tanggungan tersebut. Dalam kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Nadila Eriska, Sabrina Fadlan, saya sendiri Albert Joshua, dan Randy Abirama bersama dengan Berliana Chandra Dewi. Pendahuluannya itu kita mengerti dulu terkait dengan pengertian perjanjian. Perjanjian itu diatur dalam pasal 1313 di KUH Perdata, yang berbunyi suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pada umumnya, perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu. Perjanjian dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Dan jika dibuat secara tertulis, maka bersifat sebagai alat bukti jika terjadi perselisihan. Tetapi untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga jika bentuk itu tidak dituruti, maka perjanjian tersebut tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tapi merupakan sebuah syarat adanya perjanjian tersebut. Syarat sahnya perjanjian sudah pasti dijelaskan di dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan cakap untuk membuat suatu perikatan dari kedua belah pihak, adanya sebab-sebab tertentu dan pastinya sebab-sebab tertentu haruslah halal. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Berliana. Unsur perjanjian. 1. Esensialia merupakan bagian dari perjanjian di mana tanpa bagian tersebut perjanjian tidak memenuhi syarat atau dengan kata lain bagian tersebut harus ada. 2. Naturalia merupakan bagian yang oleh undang-undang dituturkan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. 3. Aksidentialia merupakan bagian yang oleh para pihak dalam membuat perjanjian ditambahkan sebagai undang-undang bagi para pihak karena tidak ada aturannya dalam undang-undang. Hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. Dasar hukum hak tanggungan ialah UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Unsur hak tanggungan. A. Yaitu hak jaminan yang dibebankan hak atas tanah. B. Hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. C. Untuk pelunasan utang tertentu. Dan D. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Randy. Kepada Randy diharapkan untuk melanjutkan slide dari presentasi tersebut. Surat kuasa. Pasal 1792 KUH Perdata memberikan batasan tentang pemberian kuasa, yaitu pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Cara, bentuk, dan isi pemberian kuasa. Menurut pasal 1793 KUH Perdata menyebutkan cara dan bentuk pemberian kuasa antara lain, pertama, kuasa dapat diberikan dan diterima dalam bentuk akta resmi seperti akta notaris, akta yang dilegalisasi di kepaniteraan pengadilan. Akta yang dibuat oleh pejabat dan sebagainya juga dapat diberikan dengan surat di bawah tangan, surat biasa, dan juga diberikan secara lisan. Yang kedua, kuasa dapat juga terjadi secara diam-diam, artinya suatu kuasa terjadi dengan sendirinya tanpa ada persetujuan terlebih dahulu.
Surat kuasa membebankan hak tanggungan. SKMHT adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan sebagai pemberi kuasa kepada penerima kuasa khusus untuk membebankan suatu benda dengan hak tanggungan. Terkait dengan SKMHT, pada pasal 15 ayat 3 dijelaskan bahwa SKMHT mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya 1 bulan sesudah diberikan. Pasal 15 ayat 4 UU-HT juga menjelaskan bahwa SKMHT mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya 3 bulan sesudah diberikan. Demi mencegah berlarut-larutnya pemberian kuasa sehingga SKMHT dibatasi jangka waktunya, adapun terdapat 2 alasan pemberian SKMHT, yaitu alasan objektif dan subjektif. Berikutnya akan dibacakan oleh Sabrina. Yang pertama adalah alasan subjektif. Pemberi hak tanggungan tidak dapat berdiri sendiri di hadapan notaris atau PPAT untuk membuat hak tanggungan. Yang kedua, prosedur pembebanan hak tanggungan panjang atau lama. Yang ketiga, biaya penggunaan hak tanggungan cukup tinggi. Yang keempat, kredit yang diberikan jangka pendek. Yang kelima, kredit yang diberikan tidak besar atau kecil. Yang keenam, debitur sangat dipercaya atau bonafide. Adapun alasan objektifnya, yang pertama itu sertifikat belum diterbitkan. Balik nama atas nama pemberi hak tanggungan belum dilakukan, pemecahan atau penggabungan tanah belum selesai dilakukan atas nama pemberi hak tanggungan, dan yang terakhir adalah roya, pencoretan belum dilakukan. Adapun fungsi SKMHT sendiri adalah sebagai alat untuk mengatasi apabila pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir di hadapan PPAT dan surat kuasa tersebut harus diberikan langsung oleh pemberi hak tanggungan. Penggunaan SKMHT seringkali dipergunakan untuk menunda pembebanan hak tanggungan atas jaminan kredit. Banyak kreditur yang membutuhkan SKMHT yang hanya akan dilaksanakan apabila ada gejala debitur akan cedera janji. Meskipun resiko akibat belum dibebankan hak tanggungan, itu ditanggung sepenuhnya oleh kreditor atau pemegang jaminan. Slide selanjutnya akan dibaca teman saya, Nadila Rizka. Kemudian syarat keabsahan SKMHT. SKMHT haruslah dibuat dengan akta notaris atau PPAT. Adapun selain ketentuan tersebut, pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan harus pula dipenuhi persyaratan SKMHT yang dibuat, yaitu pertama, tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan hak tanggungan. Kedua, tidak memuat kuasa substitusi. Yang ketiga, mencantumkan secara jelas objek hak tanggungan, jumlah utang, dan nama serta identitas krediturnya. Nama dan identitas debitur apabila debitur bukan pemberi hak tanggungan. Kemudian roya, berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan istilah roya adalah pencoretan pada buku tanah hak tanggungan karena hak tanggungan telah dihapus. Roya hak tanggungan diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Apabila hak tanggungan dihapus, maka kantor pertanahan melakukan roya atau pencoretan catatan hak tanggungan pada buku tanah, hak atas tanah, dan sertifikatnya. Sertifikat hak tanggungan dinyatakan tidak berlaku oleh kantor pertanahan apabila sertifikat karena sesuatu sebab tidak dikembalikan kepada kantor pertanahan. Hal tersebut dicatat pada buku tanah hak tanggungan. Prosedur pencoretan adalah sebagai berikut. Permohonan pencoretan dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sertifikat hak tanggungan yang telah diberi catatan oleh kreditor bahwa hak tanggungan hapus karena piutangnya telah lunas. Yang kedua, pernyataan tertulis dari kreditor bahwa hak tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin dengan hak tanggungan telah lunas atau kreditor melepaskan hak tanggungan yang bersangkutan. Apabila kreditor tidak bersedia memberikan pernyataan, sebagaimana dikemukakan di atas, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan perintah pencoretan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat hak tanggungan yang bersangkutan didaftar. Tetapi apabila permohonan perintah pencoretan timbul dari sengketa yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri lain, permohonan tersebut harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Permohonan pencoretan catatan hak tanggungan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan melampirkan salinan penetapan atau putusan pengadilan negeri yang bersangkutan. Setelah menerima permohonan tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan melakukan pencoretan
menurut tata cara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu 7 hari kerja. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas, gelap.